Dok, saya kira bantal tinggi itu bagus, biar tidak masuk angin, katanya dengan nada menyesal. Pak Haryanto beruntung gumpalan darah itu terdeteksi sebelum lepas ke otak. Tapi tidak semua orang seberuntung dia. Saya pernah punya pasien nih, namanya Pak Wahyu, usia 71 tahun. Yang datang terlambat, gumpalan darah sudah lepas, menyumbat pembuluh darah di otak. Dan beliau stroke berat. Sekarang beliau hanya bisa berbaring, tidak bisa bicara, hanya air mata yang bisa keluar saat keluarganya berkunjung. Ketika kepala tertekuk terlalu lama, darah mengalir super pelan di pembuluh yang tertekan. Darah yang mengalir pelan ini mulai menggumpal seperti air got yang tersumbat sampah. Gumpalan kecil ini lama-lama membesar dan suatu saat bisa lepas mengalir ke otak. Begitu sampai di otak, gumpalan ini menyumbat pembuluh darah kecil dan terjadilah stroke. Mengerikan bukan? Yang lebih mengerikan lagi nih, proses ini terjadi tanpa Anda sadari. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda peringatan. Yang jelas Anda tidur dengan nyenyak, bermimpi indah, sementara di dalam tubuh Anda bom waktu sedang berdetak. Penelitian terbaru dari Jepang menunjukkan bahwa 65 kasus stroke pada lansia yang terjadi saat tidur atau bangun tidur, dari 80 dari mereka punya kebiasaan tidur dengan posisi yang salah. Baik, posisi berbahaya kedua adalah tidur tengkurap. Bu Sumiati usia 65 tahun, hobi tidur tengkurap. Sejak muda enak dok, adem rasanya. Tapi tahukah Anda, tidur tengkurap membuat dada tertekan dan jantung bekerja 40% lebih keras untuk memumpah darah. Bayangkan, Anda menyuruh jantung yang sudah berusia 65 tahun untuk lari maraton setiap malam. Kasihan kan? Jantung Bu Sumiati yang seharusnya istirahat saat tidur malah dipaksa bekerja ekstra keras. Tidak heran, beliau mengeluh jantung berdebar-debar, nafas pendek dan mudah lelah. Saat saya periksa dengan EKG, beliau sering mengeluh jantung berdebar-debar, nafas pendek dan mudah lelah. Jantungnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini sudah kronis, Bu. Jantung ibu sudah minta tolong nih, sudah tidak kuat, dipaksa kerja keras setiap malam. Saya jelaskan sambil menunjukkan hasil pemeriksaan tidur tengkurap yang juga membuat Anda sulit bernafas dengan optimal. Oksigen yang masuk berkurang, otak jadi kekurangan makanan utamanya. Pantas saja Bu Sumiati sering mimpi buruk, bangun dengan jantung berdebar dan siang hari mudah lupa. Otaknya kelaparan oksigen. Setiap malam setelah saya ajarkan posisi tidur yang benar, dalam 2 minggu beliau sudah merasakan perbedaan. Luar biasa bukan? Dok, saya tidak percaya perubahan sekecil ini dampaknya sebesar ini. Sekarang saya bangun segar, tidak ada lagi mimpi buruk, dan yang paling penting, saya bisa ingat nama semua cucu saya lagi dok, katanya dengan mata berbinar-binar. Beliau bahkan sudah menyebarkan informasi ini ke teman-temannya, teman arisan, pengajiannya. Katanya daripada ngomongin orang, lebih baik saya bagikan ilmu dari dokter yang bisa menyelamatkan nyawa. Lalu bagaimana dok posisi tidur yang aman dan sehat untuk lansia dengan seusia saya ini dok? Baik, dengarkan baik-baik ya. Posisi terbaik adalah telentang dengan kepala ditopang bantal setinggi 10 cm atau sampai 15 cm. Tidak lebih. Kepala itu harus sejajar dengan tulang belakang. Tidak menunduk, tidak mendongak. Letakkan bantal kecil di bawah lutut untuk mengurangi tekanan pada pinggang.
Posisi ini membuat darah mengalir lancar ke otak tanpa hambatan. Saya selalu bilang ke pasien, bayangkan tubuh Anda seperti pipa air, kalau pipanya lurus itu mengalir lancar atau tidak? Ya lancar. Kalau bengkok sana sini yang ya macet otak kita. Butuh 20 dari total darah yang dipompa jantung kalau alirannya terganggu sedikit saja. Dampaknya langsung terasa ini Bapak Ibu. Makanya posisi tidur ini bukan soal nyaman atau tidak nyaman, tapi soal hidup dan mati. Ini tentang mencegah stroke Bapak Ibu, yang bisa membuat Anda lumpuh atau bahkan meninggal. Saya tahu mengubah kebiasaan tidur yang sudah puluhan tahun itu tidak mudah. Pak Joko 73 tahun, awalnya juga mengeluh, "Dok, saya tidak bisa tidur kalau tidak miring," katanya. Saya sarankan trik sederhana, mulai dengan berbaring terlentang 30 menit sebelum tidur, sambil baca doa atau zikir apapun, badan akan terbiasa. Pelan-pelan dalam seminggu Pak Joko sudah bisa tidur terlentang semalaman. Awalnya memang aneh, "Dok, tapi sekarang malah kalau tidur miring jadi tidak nyaman," katanya saat kontrol. Yang menarik, istri Pak Joko juga ikut mencoba dan merasakan manfaatnya. "Dok, suami saya tidak ngorok lagi dan saya juga bangun lebih segar," kata istrinya. Mereka sekarang jadi duta posisi tidur. Bahkan beliau sering sharing-sharing di masjid setiap Jumat setelah sholat gitu. Jadi beliau menceritakan pengalaman terkait tidur yang membawa manfaat yang baik begitu. Ketiga, dan ini penting, resiko pikun atau demensia menurun 30%. Penelitian di Jepang membuktikan lansia yang tidur dengan posisi yang benar punya memori 40% lebih tajam dibanding yang tidur sembarangan. Profesor Yamamoto dari Tokyo University bahkan menemukan bahwa posisi tidur yang benar membantu otak membersihkan protein beta amyloid, zat yang menyebabkan Alzheimer. Jadi dengan tidur posisi yang benar, Anda tidak hanya mencegah stroke, tapi juga menjaga kejernihan pikiran di hari tua. Bayangkan, bisa tetap ingat nama semua cucu, bisa tetap mandiri, tidak merepotkan anak dan keluarga. Itu semua dimulai dari hal sederhana, posisi tidur yang benar. Bagaimana Anda tahu kalau selama ini posisi tidur Anda salah? Ada beberapa tanda yang harus diwaspadai. Pertama, bangun dengan sakit kepala atau migrain, leher terasa kaku dan butuh waktu lama untuk normal. Sering kesemutan di tangan atau di kaki, mudah lupa hal-hal kecil. Sering mimpi buruk atau terbangun dengan panik. Jika Anda mengalami beberapa hal tanda ini, segera ubah posisi tidur Anda. Jangan tunggu sampai terjadi yang tidak diinginkan. Tahukah Anda, stroke paling sering terjadi antara jam 3 hingga jam 6 pagi. Kenapa? Karena saat itu tekanan darah naik alami untuk membangunkan tubuh. Ditambah posisi tidur yang salah, yang semalaman, membuat pembuluh darah yang sudah rapuh bisa pecah. Makanya sering kita dengar ada yang meninggal saat subuh kan? Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya hanya karena posisi tidur yang salah. Terima kasih sudah berkenan nonton video ini sampai tuntas. Semoga kita semua selalu berlimpah kesehatan jasmani, rohani, dan sehat ekonominya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.